Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para siswa kelas 6B min 1 Pasir, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, Kamis tanggal 12 Agustus 2021, kembali kita berjumpa dalam pembelajaran daring bersama Pak Guru dalam materi pembelajaran pendidikan lingkungan hidup. Namun sebelum memasuki materi, Bapak bertanya bagaimana kabarnya hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Kita saling mendoakan, doakan Pak Guru, mudah-mudahan Pak Guru tetap sehat dan bisa bersama-sama kalian dalam pembelajaran setiap saat di kelas maya, kelas daring jarak jauh kita. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini adalah kita akan belajar tentang bagaimana kita menyikapi tentang kebersihan, keindahan di lingkungan sekolah kita. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang kebersihan dan keindahan di lingkungan rumah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang lingkungan sekolah. Kita masuk pada materi, namun sebelum masuk pada materi, Bapak sampaikan harapannya di dalam pembelajaran ini kalian nanti dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya dari apa yang telah kita pelajari ini. Terutama saat kita nanti bisa belajar tatap muka di lingkungan sekolah. Kalau masih bisa ketemu di kelas langsung, mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Kalau tidak, nanti dimanapun, di kelas manapun kalian, misalnya di SMP, MTS, tetap hal ini berlaku bagi kita semua. Para siswa, pelajaran kita hari ini adalah berlaku bersih, sehat, dan indah di lingkungan sekolah. Nah, di dalam pembelajaran kali ini, hari ini tepat tanggal 12 Agustus ya, yang akan kita pelajari adalah bahwa sekolah sebagai lingkungan yang setiap hari digunakan untuk kita belajar ketika kita berada di sekolah tatap muka atau kondisi normal. Namun karena sekarang saat ini sedang terjadi wabah yang sangat menyita pikiran dan juga menghambat kegiatan-kegiatan, maka dari itu sekolah dalam hal ini tetap menjadi pembelajaran untuk kita semua. Bahwa lingkungan sekolah harus tetap kita jaga. Jangan kita biarkan, kalaupun kita tidak sekolah, ya yang dekat-dekat rumahnya dengan sekolah tetap berusaha menjaga. Ya. Menjaga agar sekolah tetap bersih, agar sekolah tetap sehat. Ini harus. Ya, jadi dalam hal ini kita berusaha bagaimana caranya sekolah kita ini tetap terjaga. Sekolah, kita jaga lingkungan sekolah agar tetap bersih, sehat, dan indah. Bagaimana caranya? Kita menjaga kebersihan alat-alat yang ada di kelas. Ya, seperti gambar nih, kalian bisa lihat bagaimana teman-teman kalian
yang di daerah lain bisa bekerja bersama-sama sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tentu ini bisa berjalan dengan baik manakala ada tiket atau jadwal tiket kebersihannya yang telah disusun. Sama dengan kalian, ada juga piketnya. Ya. Insya Allah pada saat nanti pandemi sudah berkurang, akan Pak Guru panggil untuk melakukan kebersihan di lingkungan kelasnya pada hari-hari tertentu. Insya Allah. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan alat-alat kelas. Ya, alat-alat kelas itu banyak, lemari, meja, kursi, meja belajar, dinding-dindingnya, jendelanya dibersihkan. Ya, itu semua adalah perlu kita jaga kebersihannya. Ya tentu dengan petugas piket yang berbuat, itu yang menjagakan setiap harinya. Kemudian yang ketiga yang berikutnya, membersihkan lingkungan sekolah dari sampah. Ini terkadang ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, entah anak-anak atau orang tua, kadang membuang sampah sembarangan ketika dia belanja, tidak dimasukkan dalam tempat sampah. Nah ini, padahal tempat sampah sudah disiapkan, tapi masih aja tidak sadar akan kebersihan lingkungannya. Sehingga pada saat terjadi hujan, bisa saja selokan tersumbat, sehingga menimbulkan air menggenang. Air menggenang kalau banyak terjadilah banjir. Berikutnya, memiliki sarana cuci tangan pakai sabun. Nah, ini sekarang yang dianjurkan. Ya. Harus dengan kondisi COVID seperti sekarang ini, maka harus rajin menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan. Jangan lupa menggunakan masker. Nah, Pak Guru hari ini tidak menggunakan masker, karena Pak Guru berada dalam satu ruang sendiri. Sekolah sebagai tempat kedua kita beraktivitas, maka kita jaga itu. Kita tentu banyak berlaku kotor sehingga ada kuman-kuman yang menempel. Nah, yang berbuat itu apa ya? Paling banyak tangan. Maka sarana untuk cuci tangan pakai sabun harus ada di lingkungan sekolah. Berikutnya WC. Nah, WC yang menjaga bukan Pak Guru, Bu gurunya, tapi WC dijaga bersama kebersihannya. Jangan sampai WC-nya licin, kemudian cara membersihkannya disikat, dan sebagainya. Dan setiap kali buang air besar ataupun air kecil, wajib disiram sebanyak-banyaknya sehingga tidak meninggalkan bekas dan aroma yang tidak sedap. Berikutnya, menjaga kebersihan dan kesehatan warung sekolah atau kantin. Ya, petugas kantin itu harus tahu bahwa yang disiapkan makanan itu harus mengandung gizi, ya, bernilai gizi. Harus selalu bersih dan sehat. Makanan minuman yang dijual terbebas dari debu dan sebagainya. Air minum bukan kemasan, harus dimasak hingga matang. Ini semua adalah bagian dari petugas kantin yang berjualan demi mendukung kesehatan di sekolah. Kemudian memilah-milah antara sampah kering dan sampah basah. Selanjutnya meningkatkan peran UKS. Nah, UKS dan dokter kecil. Apa itu UKS? UKS adalah usaha kesehatan sekolah, di mana di sekolah itu perlu ditingkatkan kesehatannya. Maka harus beberapa siswa menjadi petugas-petugas di dalam UKS itu. Dan siapa yang terpilih, maka mereka harus menjadi petugas yang baik. Apa tugasnya? Tugasnya adalah sebagai penyuluh kesehatan. Nah, itu ya. Penyuluh kesehatan, bukan sebagai tukang suntik, bukan, atau tukang ngasih obat, salah. Ya, tugasnya adalah penyuluh kesehatan bagi teman-temannya. Jadi memberitahukan bagaimana berperilaku yang sehat. Dokter kecil itu memiliki tiga pilar program UKS yang harus diterapkan pada siswa, yakni pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Ya, ketiganya dapat dijadikan sarana untuk mencapai tingkat kesehatan sekolah yang baik. Inilah barangkali pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar dan tingkatkan terus pengetahuan kalian. Baca terus,
materi-materi yang diberikan oleh guru-guru kalian, termasuk Pak Guru, yang insya Allah setiap hari kita akan belajar jumpa di video pembelajaran seperti saat ini. Baiklah para siswa, kita sudahi karena pembelajaran kita tentang PLH sudah sampai di sini. Dan jangan lupa seperti yang Pak Guru katakan bahwa setelah pembelajaran ini selesai, Pak Guru akan memberikan latihan tentang pembelajaran yang sudah didapatkan di hari ini. Para siswa sekalian, demikian, dan tetap Pak Guru berharap kalian semua sehat walafiat, dan doakan juga Pak Guru mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu dan mampu berbuat kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Salam dari jauh untuk seluruh keluarga. Jangan lupa menggunakan masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.